Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan dan Doa Pagi GKJ Kemuliaan di hari Senin 23 Januari 2023. Bacaan Alkitab pagi ini terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat pertama sampai dengan yang ke-15. Sementara nats Alkitabnya di ayat ke-13. Saya akan membacakan nats Alkitabnya untuk kita semua. Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, judul renungan pagi ini adalah Keberanian Iman. Keberanian iman. Judul renungan ini tentunya jelas dan disetujui oleh kita semua. Iman perlu disertai dengan keberanian untuk mewujudkan apa yang kita percaya. Sejarah kekristenan mula-mula menunjukkan hal itu. Stefanus contohnya, menunjukkan keberanian imannya dengan menjadi martir. Para rasul dan juga jemaat Kristen perdana, iman yang berani sepertinya perlu untuk kita renungkan kembali, karena bisa jadi sebagai beriman, kita bisa kurang berani dan bahkan menyangkali iman. Firman Tuhan hari ini mengisahkan Petrus dan Yohanes yang sedang diadili di Mahkamah Agama Yahudi. Petrus dan Yohanes menjelaskan kepada orang banyak tentang kuasa yang membuat mereka mampu menyembuhkan orang lumpuh. Mereka juga menjelaskan tentang kebangkitan orang mati. Akibatnya, mereka ditangkap dan dipenjara untuk kemudian diadili pada keesokan harinya. Saudara-saudara, kita tahu kalau Petrus dan Yohanes bukanlah orang terpelajar, tetapi dalam Kisah Para Rasul 4 ini dikisahkan dengan berani mereka bersaksi di hadapan para pemimpin agama Yahudi. Dengan tegas, Petrus dan Yohanes berkata kepada para pengadil mereka bahwa mereka memilih taat kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Keberanian iman Petrus dan Yohanes membuahkan hasil. Banyak orang yang telah mendengar ajaran itu menjadi percaya, bahkan jumlahnya sampai 5.000 orang laki-laki. Ribuan orang menjadi percaya karena mereka mendengar apa yang dengan berani telah disampaikan oleh Petrus dan Yohanes. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk memiliki keberanian dalam beriman. Hal ini penting karena bisa jadi orang beriman terkadang kurang bernyali. Mereka lebih takut kehilangan harta, jabatan, atau pasangan sehingga memilih menyangkali imannya. Karena itu dibutuhkan iman yang berani seperti Petrus dan Yohanes. Keberanian iman itu akan terjadi manakala kita membuka diri pada karya Roh Kudus dan yakin akan karya pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan. Mari saudara-saudara, kita terus mendalami firman Tuhan. Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dengan mendengar firman Tuhan, maka kita dapat memperteguh iman kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang penuh rahmat dan maha rahim, Tuhan yang senantiasa menyertai kami dan menganugerahkan cinta kasih. Pagi hari ini kami mengucap syukur atas kasih-Mu bagi kami. Kembali kami boleh menerima dan merenungkan firman-Mu. Kami diingatkan kembali pentingnya kami berani untuk mengungkapkan dan mewujudkan iman kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau berikan kami keberanian untuk berkata dan bertindak benar sesuai dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus memberikan kuasa dan menopang kami dalam mewartakan Injil. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami hendak mengawali aktivitas di awal pekan ini. Tuhan kiranya senantiasa menyertai dan memberkati kami. Inilah doa kami, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.